Salam sejahtera buat kita semuanya, terutama guru PJOK atau guru olahraga, guru penjas orkes. Di sini terdapat beberapa soal SKB yang terdiri dari 30% soal kompetensi pedagogik dan 70% soal kompetensi profesional. Jadi jumlahnya sekitar 100 soal. Nah, teman-teman bisa latihan tryout atau mencoba latihan soal ini di web saya, yaitu www.norwilis.com. Di sana teman-teman bisa latihan 100 soal tersebut dan melihat nilai skor dapat nilai berapa dan jawaban yang benar. Selamat belajar dan sukses untuk CPNS-nya. Semoga lolos dan bernip, amin. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menyebutkan komponen rancangan pembelajaran berikut yang tidak termasuk komponen RP, yaitu di sini sudah jelas bahwa yang tidak termasuk adalah penilaian kepala sekolah. Jawabannya A. Berikut karakteristik model pembelajaran: working anatomy, practical relevant, learning of soft skill, cooperation of university and practice model. Pembelajarannya sesuai karakteristik di atas adalah A. Project based learning, project oriented learning, contextual learning, problem based learning, cooperative learning. Dia adalah project oriented learning. Pendidikan memegang peranan sangat penting dan strategis dalam membangun masyarakat berpengetahuan yang memiliki keterampilan: 1. Melek teknologi dan media, melakukan komunikasi efektif, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan adalah individual, kooperatif, objektif, berkolaborasi, dan subjektif. Jadi memecahkan masalah dan berkolaborasi. Kemampuan guru dalam posisi sebagai fasilitator berarti harus mengubah cara berpikir bahwa guru adalah pusat atau teacher center, menjadi siswa adalah pusat atau student center, sebagaimana dituntut dalam kurikulum 2013, kurikulum 2006, 2004, kurikulum nasional atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang pasti teman-teman sudah tahu adalah bahwa ini tuntutan dari kurikulum 2013, yaitu student center. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok merupakan contoh penilaian otentik berbentuk penilaian teman, bentuk jurnal, penilaian proyek, penilaian kinerja, dan penilaian portofolio. Karena ini menghasilkan karya, maka adalah penilaian proyek. Itu kata kuncinya adalah karya. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan percaya diri merupakan kompetensi: A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, dan E. Intelektual. Karena ini etos kerja, tanggung jawab adalah, maka ini kompetensi kepribadian. Berikut ini indikator guru telah memiliki kemampuan pedagogik yang sesuai. A. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. B. Menjadi guru dan percaya pada diri sendiri, bekerja mandiri serta profesional. C. Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender. Memahami standar kompetensi dasar dan tujuan mata pelajaran. Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus. Perlu diingat adalah kata kunci pedagogik terkait pembelajaran. Jadi yang paling tepat adalah jawaban A. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Peserta didik sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, perkembangan kognitifnya berada pada fase A. Operasional konkret, operasional format, C. Pra-operasional, D. Masa genitial, dan E. Sensori motorik.
Yang tepat adalah operational format yang B. Nanti ke depan kita akan bahas materi terkait ini semuanya. Lanjut. Tes yang disusun oleh guru untuk mengetahui seberapa jauh siswa telah memiliki pengetahuan atau keterampilan mengenai pembelajaran yang hendak diikuti. Ini disebut dengan A. Tes identifikasi karakteristik umum peserta didik. B. Tes awal atau pretest. C. Tes prasyarat. D. Tes identifikasi gaya belajar peserta didik. Dan E. Tes minat dan bakat. Jawabannya adalah tes awal atau pretest. Setelah siswa mengamati objek di luar kelas, guru meminta masing-masing kelompok untuk mengungkapkan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan. Hal ini merupakan pengembangan kecerdasan A. Logis matematis, B. Verbal linguistik, C. Visual spasial, D. Interpersonal, dan E. Naturalis. Jawabannya adalah logis matematis. Kurikulum 2013 memberi penekanan pada pendekatan student centered learning. Definisi media berikut yang sesuai untuk mengimplementasikan adalah, ingat ya, definisi media ya. A. Teknologi hardware pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Teknologi dan bukan teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. C. Teknologi yang dapat mentransformasi pesan sehingga peserta didik berminat dan menarik mengikuti pembelajaran yang bervariasi. D. Segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari komunikator ke komunikan sehingga mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa untuk terjadi proses belajar. E. Sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Media ya. Yang tepat adalah D. Segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari komunikator ke komunikan. Ingat ya. Sehingga mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa untuk terjadi proses belajar. Lanjut. Nomor 12. Langkah-langkah atau sintak model saintifik yang baku meliputi A. Mengidentifikasi masalah, menanya, mendiskusikan, menegosiasikan, dan mengomunikasikan. B. Mengamati, menanya, membuat hipotesis, menegosiasikan, dan menyusun laporan penelitian. C. Mengidentifikasikan masalah, menanya, mengumpulkan, menegosiasikan, dan menyusun laporan. D. Mengobservasi, menanya, mengumpulkan, menelan, dan mengomunikasikan. E. Mengamati lingkungan belajar, menanya, mengumpulkan, menegosiasikan, dan membuat laporan. Di sini agak bingung sih ya, agak susah. Yang pasti adalah kuncinya 5M ya. Mengobservasi, menanya, mengumpulkan, menelan, dan mengomunikasikan. Hampir sama semua ini. Harus jeli sintak model saintifik tersebut. Nomor 13 masih dalam kompetensi pedagogik. Bahan ajar yang baik harus disusun secara sistematis. Bahan ajar yang sistematis artinya bahan ajar tersebut dikembangkan secara A. Penuh dengan ilustrasi dan gambar. B. Dengan dukungan banyak referensi literatur. C. Secara runtut dan memuat komponen ajar. D. Menurut urutan buku teks. Dan E. Menurut abjad dengan bahasa ragam ilmiah. Jawaban yang tepat adalah C. Secara runtut dan memuat komponen ajar. Salah satu kesatuan kemampuan yang utuh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk A. 1 pokok bahasan, B. 3 tujuan pembelajaran, C. 1 kompetensi belajar, D. 2 indikator, D. 1 kompetensi inti. Ini sudah jelas, yaitu 1 kompetensi belajar. Yang C. Pendekatan saintifik merupakan bagian dari pendekatan pedagogik dalam kegiatan pembelajaran yang melandasi penerapan model ilmiah. Pembelajaran secara umum dilaksanakan melalui pendahuluan inti dan penutup.
Pada pendekatan saintifik, kegiatan pendahuluan diarahkan untuk A. Belajar materi secara lengkap, B. Mengkonstruksi pengetahuan siswa serta keterampilan, C. Melakukan kegiatan belajar dengan metode ilmiah, D. Memantapkan pemahaman peserta didik tentang tujuan dan pentingnya materi yang akan disampaikan, dan E. Melakukan validasi tentang temuan materi yang telah dipelajari. Jawaban yang tepat adalah D. Memantapkan pemahaman peserta didik tentang tujuan dan pentingnya materi yang akan disampaikan. Penilaian otentik dapat digunakan untuk mengukur aspek sikap peserta didik. Penilaian kemampuan peserta didik untuk memiliki sistem nilai yang telah mengontrol tingkah lakunya dalam waktu yang cukup lama dan menjadi suatu filosofi hidup yang mapan adalah penilaian pada aspek A. Menanggapi, B. Menilai, C. Mengelola, D. Menghayati, dan E. Mengorganisasi. Yang tepat adalah D. adalah menghayati. Dalam lingkup pengujian hasil belajar yang luas, penggunaan tes objektif lebih menguntungkan daripada tes bentuk uraian. Salah satu keuntungan atau lebih tersebut adalah A. Tidak memperhatikan level kognitif, B. Materi di soal tidak perlu luas, C. Mudah menebak jawaban, D. Tingkat validitas soal tinggi, dan E adalah pengembangan soal relatif mudah. Kata kunci di sini adalah keuntungan dari penggunaan tes objektif. Maka jawaban yang tepat di sini adalah tingkat validitas soal yang tinggi. Sesuai dengan kaidah yang benar dalam penulisan soal tes, penulisan butir soal dilakukan setelah langkah A. Uji coba atau analisis, B. Perumusan tujuan tes, C. Penentuan bentuk pelaksanaan tes, D. Penyusunan kisi-kisi tes, dan E. Penelaah butir soal. Sudah pasti dan jelas bahwa di sini sebelum bahas soal adalah penyusunan kisi-kisi tes dulu atau kisi-kisi soal. Kemantapan, ketepatan, dan homogenitas merupakan tiga aspek yang terkait dengan alat ukur. Hal tersebut merupakan makna dari A. Kompleksitas, validitas, C. Kualitas, D. Reliabilitas, dan E. Heterogenitas. Kata kunci adalah ketepatan atau tidak berubah. Maka jawabannya adalah D. Reliabilitas atau reliable. Tes uraian memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan tes bentuk objektif. Berikut ini salah satu kelebihan tes uraian dibanding tes objektif, yakni A. Dapat mengukur kemampuan penalaran peserta didik, B. Tingkat validitas dan reliabilitas lebih tinggi, C. Materi yang diujikan luas, D. Informasi hasil tes bisa cepat karena soal yang dikoreksi sedikit, E. Koreksi cepat karena jumlah soal relatif sedikit. Ini soal uraian, maka yang tepat adalah A. Dapat mengukur kemampuan penalaran peserta didik. Kurangnya motivasi belajar dan rendahnya prestasi belajar lebih banyak disebabkan karena A. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa, B. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua, C. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap, D. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain, E. Siswa cenderung lebih suka belajar kelompok. Jawabannya adalah pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Karakteristik yang paling menonjol yang dimiliki oleh suatu model pembelajaran dibanding pendekatan pembelajaran adalah bahwa model pembelajaran itu A. Menjamin hasil pembelajaran, B. Menjelaskan daya tarik pembelajaran, C. Memberikan jaminan mutu pendiri pembelajaran, D. Menyatakan tujuan pembelajaran, dan E. Mempunyai sintak atau tahapan pembelajaran. Ya, bahwa model pembelajaran adalah
sintak atau tahapan-tahapan pembelajaran. Itu kata kuncinya. Model belajar kelompok atau kooperatif dapat membantu siswa meningkatkan A. Dapat bekerja sama dengan teman sesuai, B. Kemampuan sosial anak, C. Daya kritis anak, D. Kebersamaan dengan temannya, dan E. Kemampuan kreatif anak. Di sini sudah jelas ya, belajar kelompok dapat meningkatkan kemampuan sosial anak. Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dengan menerapkan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. Karena pendekatan ini dapat A. Membuat siswa banyak diberi tugas sehingga belajar lebih aktif, B. Mudah dalam mengevaluasi hasil belajar, C. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar, D. Siswa belajar dalam kelompok maka tugas guru lebih ringan, E. Mudah dalam mentransfer ilmu pengetahuan ya, pendekatan konstruktivisme. Karena di sini adalah siswa sebagai subjek belajar. Jadi jawabannya adalah C. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Guru harus berupaya agar anak senang belajar. Dengan cara anak A. Melakukan demonstrasi, B. Taat pada aturan-aturan belajar, C. Mencari teman belajar yang cocok, D. Berani mengemukakan pendapat atau gagasannya, E. Mampu memanfaatkan waktu belajar sebaik-baiknya. Jadi biar senang guru harus berupaya agar anak berani mengemukakan pendapat atau gagasannya. Tingkat tertinggi dari domain kognitif adalah A. Kreatif, B. Analisis, C. Pemahaman, D. Sintesis, dan E. Aplikasi. Jawabannya adalah kreatif, A. Minat merupakan salah satu karakteristik umum peserta didik, memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Untuk melihat peserta didik memiliki minat tinggi atau tidak dapat dilihat dari indikator yang tampak dari peserta didik tersebut. Berikut yang bukan merupakan indikator yaitu A. Ketertarikan, B. Keterlibatan, C. Perhatian, D. Rasa senang, dan E. Rasa percaya. Jawabannya adalah yang bukan adalah rasa percaya. Salah satu komponen penting yang diperlukan dalam mendesain suatu mata pelajaran kaitannya dengan diagnosis kebutuhan instruksional adalah dengan mengidentifikasikan A. Kondisi fisik dan psikologis peserta didik, B. Kemampuan awal peserta didik, C. Gaya belajar peserta didik, D. Karakteristik gender dan usia peserta didik, dan E adalah karakteristik umum peserta didik. Jawabannya adalah yang tepat adalah kemampuan awal peserta didik. Masih dalam kompetensi pedagogik ya, seorang guru mengikuti pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran inovatif yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Ingat ya, pelatihan. Kegiatan tersebut merupakan bentuk peningkatan kompetensi A. Profesional, B. Sosial, C. Pedagogik, D. Intelektual, dan E. Kepribadian ya. Kata kuncinya adalah mengikuti pengembangan pelatihan perangkat pembelajaran yang inovatif, yaitu yang tepat jawabannya adalah kompetensi profesional. Guru sebagai agen perubahan dapat memperluas pengaruhnya dalam konteks mendorong perubahan di era teknologi informasi abad 21. Tindakan yang paling sesuai dilakukan dalam konteks tersebut adalah A. Mempublikasikan gagasan dan pemikirannya di media sosial atau jurnal, B. Selalu mengupdate sumber belajar mutakhir untuk mengajar di kelas, C. Mengharuskan penggunaan TIK dalam setiap kesempatan, D. Mengikuti kursus terkait TIK, E. Mengajak masyarakat selalu menggunakan TIK. Yang tepat adalah option A. Mempublikasikan gagasan dan pemikirannya di media sosial atau jurnal.
Kompetensi pedagogik sudah selesai. Sekarang nomor 31 sampai nomor 100 kita akan belajar kompetensi profesional. Nomor 31 yaitu tujuan utama pemberian materi pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dalam aktivitas bela diri adalah untuk apa? A. Menanamkan rasa percaya diri. B. Meningkatkan kebugaran jasmani. C. Mengembangkan kemampuan kinestetik. D. Meningkatkan keberanian. Dan E. Meningkatkan keterampilan motorik kasar. Adalah ini tentang bela diri, pastinya adalah menanamkan rasa percaya diri. Kekuatan, kecepatan, dan daya ledak otot merupakan komponen fisik dominan dalam atletik, khususnya nomor A. Lari sprint, B. Lempar sakram, C. Tolak peluru, D. Lompat tinggi, dan E. Lontar martil. Jawaban yang tepat adalah lari sprint. Ciri motorik yang dominan pada anak usia pada fase fundamental movement patan akhir adalah A. Gerak efektif, anak mulai berkembang dengan baik. B. Secara motorik gerak dasar, anak mulai berkembang. C. Keterampilan motorik sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Dan D. Terjadinya kematangan gerak spesialisasi. Jawaban yang tepat adalah C. Keterampilan motorik sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Tahapan pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani terdiri dari 3, yaitu tahapan kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. Tahap di mana siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya disebut dengan tahap A. Asosiatif, B. Transfer learning, C. Reflektif, D. Otomatisasi dan kognitif. Yang tepat adalah jawabannya adalah asosiatif A. Senam irama atau ritmik merupakan senam yang dilakukan dengan menggunakan musik, yaitu menyesuaikan gerak langkah sesuai dengan irama musik. Dalam senam ritmik, peralatan yang digunakan adalah A. Pita, tali, balon, simpai, gada. B. Kain, gada, tongkat, simpai, dan pita. C. Pita, bola, simpai, gada, dan tali. D. Tongkat, gada, bilah, simpai, dan bola. E. Kain, pita, tali, simpai, dan tongkat. Ini harus berhati-hati karena kadang membingungkan. Jadi yang jawabannya adalah C, yaitu pita, bola, simpai, gada, dan tali. Urutan telapak kaki yang benar saat melakukan tumpuan pada papan tumpuan lompat jauh adalah, ingat ya, lompat jauh. A. Ujung telapak kaki, kemudian tumit. B. Telapak kaki, tumit, dan ujung telapak kaki. C. Tumit, telapak kaki, ujung telapak kaki. D. Tumit, ujung telapak kaki, dan telapak kaki. E. Telapak kaki, ujung telapak kaki, dan tumit. Jawabannya adalah C. Tumit, telapak kaki, kemudian ujung telapak kaki. Interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak sesuai dengan teori Vygotsky yang menggambarkan adanya daerah perkembangan proksimal atau zone of proximal development, yang berarti bahwa anak dalam pengembangan potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu. B. Anak dalam pengembangan potensi sudah dibawa sejak lahir. C. Pembelajaran yang mensyaratkan keterlibatan peserta didik. D. Interaksi sosial perlu direncanakan dalam pengembangan potensi anak. Dan E. Anak sudah memiliki kemampuan yang mendasar. Jawaban tepat adalah A. Anak dalam pengembangan potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu. Olahraga yang dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur akan mampu membangun tatanan masyarakat yang A. Sportif, berdaya saing, dan pantang mundur. B. Berdaya saing, pantang mundur, dan berbudi pekerti luhur. C. Sportif, berbudi pekerti luhur, dan berdaya saing tinggi. D. Menghormati kemenangan dan kekalahan. E. Berjiwa mandiri, sportif, dan berdaya saing. Jawaban yang tepat adalah sportif, berbudi pekerti luhur, dan berdaya saing tinggi.
Meningkatkan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh seperti kerja sistem peredaran darah, pernapasan, dan lain sebagainya merupakan ciri dari A. Pertumbuhan, B. Emosional, C. Perkembangan, D. Penuaan, dan E. Kematangan. Jawabannya adalah C. Perkembangan. Belajar gerak adalah suatu proses yang dilibatkan dalam melakukan gerak dan penyaringan atau seleksi suatu keterampilan motorik dengan mengaitkan ilmu motor learning dan motor kontrol sebagai A. Konsep keterampilan motorik, B. Alat perantaranya, C. Hasil akhir belajar gerak, D. Tujuan belajar gerak, dan E. Materi proses pelaksanaannya. Jawaban yang tepat adalah konsep keterampilan motorik. Latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru adalah A. Pull up, B. Shuttle run, C. Cross country, D. Zigzag run, E. MFT. Jawabannya adalah C. Cross country. Gerak dasar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Berikut ini yang termasuk gerak manipulatif adalah A. Menendang, B. Lari, C. Jalan, D. Mengayun, dan E. Berputar. Manipulatif ya, menggunakan alat, jadi jawabannya adalah A. Menendang. Sikap awal untuk melakukan gerak dasar meroda ada, harus teliti ya. A. Kedua kaki ditekuk, dibuka selebar bahu, badan memutar ke samping, pandangan ke arah samping bawah. B. Kedua kaki dibuka selebar bahu, badan memutar ke samping, pandangan ke arah samping bawah. C. Kedua kaki lurus dibuka selebar bahu, badan menghadap lurus ke depan, pandangannya ke arah samping bawah. D. Kedua kaki ditekuk, dibuka selebar bahu, badan menghadap lurus ke depan, pandangan ke arah samping bawah. E. Kedua kaki dibuka selebar bahu, badan memutar ke samping, pandangan ke arah ke depan bawah. Ini harus hati-hati ya, harus teliti. Yang jawaban yang tepat adalah B. Kedua kaki dibuka selebar bahu, badan memutar ke samping, pandangan ke arah samping bawah. Gerakan memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan, kemudian ditangkap dengan tangan kiri. Selanjutnya, memantulkan dengan tangan kiri dan ditangkap dengan tangan kanan. Bentuk aktivitas tersebut untuk meningkatkan A. Kelincahan gerak, B. Koordinasi gerak, C. Reaksi gerak, D. Kecepatan gerak, dan E. Ketepatan gerak. Jawaban yang benar dan tepat adalah koordinasi gerak, B. Fungsi pendidikan jasmani olahraga kesehatan dalam aspek organik di antaranya adalah A. Meningkatkan daya tahan otot, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menekan kerja dalam waktu yang lama. B. Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada. C. Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam kelompok. D. Melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. E. Menggunakan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Jawaban yang benar dan tepat adalah A. Meningkatkan daya tahan otot, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menekan kerja dalam waktu yang lama. Gerakan keterampilan adanya yang dengan mudah dapat diketahui bagian awal dan bagian akhir dari gerakannya. Tetapi ada juga yang sudah diketahui. Salah satu adalah gerakan kontinu. Yang termasuk pada gerakan kontinu adalah A. Guling depan, B. Meroda, C. Tenis meja, D. Lompat tinggi, dan E. Lempar cangkram. Gerak kontinu yang tepat dan benar jawabannya C. Tenis meja. Keterampilan gerak yang agal melibatkan bagian tubuh secara keseluruhan. Contohnya gerakan loncat dan lempar lembing merupakan A. Gerak diskret, B. Gerak kontinu, C. Gerak halus, D. Gerak serial, dan E. Gerak agal. Sudah jelas ya, ini yaitu gerak agal. Klasifikasi gerak
berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir. Dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu A. Keterampilan gerak diskret, kontinu, dan serial. B. Keterampilan gerak kasar, gerak halus, dan kontinu. C. Keterampilan gerak kasar, halus, dan serial. D. Keterampilan gerak terbuka, tertutup, dan serial. E. Keterampilan gerak halus, diskret, dan serial. Jawabannya adalah A. Keterampilan gerak diskret, kontinu, dan serial. Berikut ini adalah rumusan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat melakukan gerakan lay absurd sambil membawa bola. Perilaku yang ada pada rumusan tersebut ditunjukkan kata A. Sambil membawa bola, B. Dapat melakukan, C. Peserta didik, dan E. Melakukan gerakan lay absurd. Jawabannya adalah dapat melakukan. Sudah jelas nggih? Jika tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat melakukan variasi gerak dasar lokomotor, maka materi yang sesuai adalah A. Praktik variasi gerak lokomotor, berjalan, berlari, dan melompat. B. Konsep variasi gerak lokomotor, berjalan, berlari, dan melompat. C. Konsep variasi gerak lokomotor, melempar, menangkap, dan memukul. D. Praktek variasi gerak lokomotor, melempar, menangkap, memukul. Harus hati-hati, ini ada 2 jawaban yang sangat-sangat mirip, yaitu antara A dan D. Yang membedakan adalah yang D itu ada gerak melempar, menangkap, memukul, itu masuk gerak manipulatif. Jadi yang tepat dan benar adalah yang A. Praktik variasi gerak lokomotor, yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Seperti halnya ilmu-ilmu terapan lainnya, kinesiologi merupakan gabungan dari anatomi, fisiologi, dan A. Fisika, B. Gerak, C. Kinematika, D. Mekanika, dan E. Kinestetika. Jawaban yang benar adalah gabungan dari ilmu anatomi, fisiologi, dan mekanika, D. Pengeluaran garam-garam amonium dalam bentuk urin dikeluarkan melalui ginjal. Apabila seseorang banyak mengkonsumsi alkohol, akan menyebabkan laju pengeluaran urin meningkat karena pengaruh dari A. Zat diuretik, B. Peningkatan suplai darah, C. Suplai energi, D. Hormon vasopresin, D. E. Antidiuretik hormon. Jawaban yang tepat adalah karena pengaruh dari zat diuretik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik melakukan rangkaian gerakan dari berdiskusi. Dalam kelompok adalah tahapan A. Menanya, A. Mengasosiasi, B. Mengamati, D. Mengkomunikasi, E. Mencoba. Jawabannya adalah mengasosiasi. Pada tahun 1948 dilaksanakan Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama di Surakarta. Adapun maksud dilaksanakan PON tersebut adalah A. Menjalin rasa sebangsa dan setanah air, B. Menunjukkan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat, C. Mengetahui prestasi olahraga berdasarkan provinsi, D. Mencari juara umum PON, dan E. Melihat hasil latihan yang telah dilakukan sebelumnya. Jawabannya adalah menunjukkan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat, B. Selain didasarkan pada gerak awal pada usia dini atau early movement, milestone, dan keterampilan gerak dasar fundamental movement skill, identifikasi potensi psikomotorik peserta didik juga didasarkan pada A. Keterampilan gerak manipulasi atau manipulative movement skill, B. Keterampilan gerak berpindah, C. Keterampilan gerak tak berpindah, dan D. Keterampilan gerak khusus. Jadi jawabannya adalah keterampilan gerak khusus atau spesialis movement skill. Tahap perkembangan gerakan khusus atau spesialis adalah merupakan perkembangan gerak lebih lanjut dari A. Fase gerak refleks, B. Fase gerak kasar, C. Fase gerak dasar atau fundamental, dan D adalah fase gerak transisi. Jawabannya adalah C. Fase gerak dasar atau fundamental. Menggiring bola dengan memindahkan bola dari tangan yang satu ke arah tangannya yang lain dalam permainan bola basket dinamakan
A. Behind the back dribble. B. Chain of space dribble. C. Law of control dribble. D. Crossover dribble. Dan E. High or speed dribble. Jawabannya adalah D. Crossover dribble. Pegangan yang akan digunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan pukulan volley pada permainan tenis lapangan adalah A. Eastern grip, B. Two hand grip, C. Eastern grip, D. Western grip, dan E. Continental grip. Jawabannya adalah E. Continental grip, pegangan kontinental. Aktivitas dari berbagai permainan yang terinstitusionalisasi atau terlembagakan yang menurut demonstrasi atau peragaan kecakapan fisik sering disebut A. Permainan atau game, B. Bermain, C. Perlombaan, D. Penjas, dan E. Olahraga atau sport. Jawabannya adalah E. Olahraga atau sport. Dalam istilah olahraga dikenal talent scouting atau pemanduan bakat. Sedangkan pemanduan bakat pada penjas berfungsi sebagai A. Identitas potensi pengembangan pada cabang olahraga tertentu. B. Menemukan cocoknya atlet dilatih cabang tertentu. B. Menentukan bakat seseorang. D. Tidak dikenai istilah pemanduan bakat. Dan E. Sebagai masukan awal. Jawabannya adalah E. Sebagai masukan awal. Ilmu olahragaan menjadi disiplin ilmu mandiri di Indonesia tahun 1998. Didasarkan pada konsorsium disiplin ilmu di Surabaya. Landasan mendasar mengapa ilmu keolahragaan menjadi disiplin ilmu mandiri adalah objek materi yang dikaji tidak dikaji oleh ilmu lain. Yang menjadi kajian ke ilmu keolahragaan yaitu A. Human movement, B. Physical fitness, C. Health, D. Human body, dan E. Physical movement. Jawabannya adalah physical fitness. Lingkup olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan mengelompokkan ilmu keolahragaan menjadi 3 bagian, yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. Yang bukan menjadi bagian dari kelompok rekreasi adalah A. Bermain catur, B. Bermain voli pantai saat berlibur, C. Memancing, D. Menari, dan E. Bermain gobak sodor. Jawabannya yang tepat adalah bermain catur. Kebugaran terkait dengan kesehatan atau physical fitness merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari tanpa kelelahan yang berlebihan, sehingga masih memiliki energi untuk melakukan tugas berikutnya. Berikut ini termasuk physical fitness adalah A. Power, B. Kecepatan, C. Agility, D. Daya tahan otot, dan E. Koordinasi. Jawaban yang tepat adalah daya tahan otot, D. Anggota gerak manusia terdiri di atas lengan yang merupakan anggota gerak atas dan 2 tungkai yang merupakan anggota gerak bawah. Tulang pergerakan atas atau lengan yang berhubungan dengan tulang-tulang pergelangan tangan adalah A. Radius ulna, B. Fibula patella, C. Tibia fibula, D. Tibia femur, dan E. Ulna humerus. Jawaban yang tepat adalah A. Radius ulna. Saat melewati mistar lompat tinggi gaya flop, komponen kebugaran yang dibutuhkan adalah A. Akurasi, B. Flexibility, C. Agility, D. Mobility. Jawabannya adalah B. Flexibility. Renang merupakan olahraga air yang memerlukan koordinasi gerakan kaki, gerakan tangan, dan teknik pernapasan. Sikap pertama yang harus dikuasai dengan baik ketika melakukan gerakan renang adalah A. Diagonal, B. Stabil, C. Horizontal, D. Vertikal, dan E. Streamline. Jawabannya yang benar adalah E. Streamline. Perkembangan gerak anak pada prinsipnya dipengaruhi oleh unsur kematangan dan pertumbuhan. Untuk mengukur pertumbuhan anak dapat digunakan metode A. Intelligence, B. Tes tulang, C. Antropometri, D. Psikometri. Jawabannya adalah C. Antropometri. Salah satu contoh tahap mencoba atau mengumpulkan data dan informasi pada pembelajaran bola kecil softball adalah A. Peserta didik mempraktekkan beberapa gerakan cara melempar dan menangkap bola softball setelah membaca buku siswa dan mengamati video permainan softball. B. Peserta didik mempresentasikan hasil wawancara dengan narasumber atau pemain softball. C. Guru menggali pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik tentang pemahaman cara melempar dan menangkap softball. D.
Peserta didik mencatat hasil wawancara dengan narasumber atau pemain softball. Jawaban yang tepat dan benar adalah A. Peserta didik mempraktikkan beberapa gerakan cara melempar dan menangkap bola softball setelah membaca buku siswa dan mengamati video permainan softball. Kompetensi dasar mempraktikkan aktivitas untuk kelincahan dengan kualitas gerak yang meningkat, serta nilai kerja keras, disiplin, kerjasama, dan kejujuran. Maka guru penjas orkes dapat menggunakan materi A. Permainan sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi. B. Lari jarak pendek pada atletik. C. Passing bawah dan servis pada permainan sepak bola. D. Passing dengan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola. Jawaban yang tepat adalah permainan sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi. Perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga ditandai dengan berbagai faktor sehingga memiliki tingkat perbedaan yang cukup jelas. Pada pendidikan jasmani, peserta didik diberlakukan sebagai children center atau disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sedangkan di pendidikan olahraga berpusat pada materi yang akan dilakukan. Perbedaan ini merupakan kategori komponen A. Tingkat partisipasi, B. Materi, C. Hakikat, D. Tujuan, dan E. Pemanduan paket. Jawaban yang benar dan tepat adalah termasuk dalam kategori komponen hakikat, C. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan. A. Pendidikan nasional, B. Sehat jasmani dan rohani, C. Khusus pendidikan, D. Pendidikan jasmani, E. Budaya hidup sehat. Jawabannya adalah pendidikan nasional. A. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional adalah A. Pengertian pendidikan kesehatan, B. Tujuan pendidikan jasmani, C. Pengertian pendidikan olahraga, dan D. Pengertian pendidikan jasmani. Jawabannya adalah D. Pengertian pendidikan jasmani. Tahap pemahaman gerak yang akan dikuasai sebelum melakukan latihan untuk mengakuisiasi gerak disebut A. Tahap asosiasi, B. Tahap akuisis, C. Tahap otomatisasi, dan D. Tahap kognitif. Jawabannya adalah D. Tahap kognitif. Komponen yang dapat dimodifikasi dalam materi pembelajaran adalah A. Peralatan, peraturan waktu permainan teknik dasar, B. Peralatan dan peraturan permainan, C. Peralatan, peraturan dan teknik dasar permainan, D. Peraturan dan waktu permainan teknik dasar. Jawaban yang tepat dan benar adalah B. Peralatan dan peraturan permainan. Jenis otot yang disebut sebagai otot sandar adalah A. Otot rangka, B. Otot polos, C. Otot jantung, D. Otot pada sistem reproduksi. Jawabannya adalah otot rangka. Istilah olimpiade muncul didasarkan pada kata Olympus yang berarti A. Nama gurun, B. Nama dewa, C. Nama pantai, dan D. Nama gunung, serta E. Nama kota. Jawaban yang tepat adalah nama gunung, D. Kebugaran terkait dengan kesehatan atau physical fitness merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari tanpa kelelahan yang berlebihan, sehingga masih memiliki energi untuk melakukan tugas berikutnya. Berikut ini yang termasuk physical fitness adalah A. Power, B. Kecepatan, C. Agility, D. Daya tahan otot, dan E. Koordinasi. Jawabannya adalah D. Daya tahan otot. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fungsi atau cara kerja organ tubuh serta perubahan yang terjadi akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar tubuh adalah A. Ilmu alamiah dasar, B. Ilmu biologi, C. Ilmu morfologi, D. Ilmu anatomi, dan E. Ilmu fisiologi. Jawabannya adalah ilmu fisiologi. Yang bukan merupakan teknik dasar pencaksilat adalah A. Pukulan, B. Puntiran, C. Tangkapan, D. Tangkisan, dan E. Tendangan. Jawabannya adalah puntiran. Sudah jelas ya. Urutan gaya renang yang digunakan pada nomor perorangan 200 meter gaya ganti adalah A. Gaya kupu-kupu, gaya bebas, gaya dada, dan gaya punggung. B. Gaya kupu-kupu, gaya bebas, gaya dada, dan gaya punggung. C. Gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, dan gaya punggung. D. Gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya bebas, dan gaya dada. E. Gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada, dan gaya bebas. Jawabannya adalah E.
gaya kupu-kupu, gaya bungkung, gaya dada, dan gaya bebas. Teknik belaan yang digunakan untuk menggagalkan serangan lawan dengan tangan, kaki, dan tubuh disebut A. Belaan, B. Sambaran, C. Tangkisan, D. Egoisan, dan E. Serangan. Jawabannya adalah tangkisan, C. Sikap pasang jika ditinjau dari teknik penggunaannya dalam pencaksilat terdiri dari A. Terbuka dan tertutup, B. Melangkah dan mundur, C. Terbuka sedikit, D. Tertutup, dan E. Terbuka. Jawabannya adalah terbuka dan tertutup, A. Mengapa dalam tahapan belajar renang pada setiap gaya urutannya adalah gerakan tungkai terlebih dahulu? A. Tungkai merupakan bagian yang paling penting. B. Agar lebih mudah belajar berenang. C. Semua jawaban benar. D. Agar tungkai lebih maksimal. E. Tungkai merupakan sumber penggerak utama yang memiliki tenaga yang besar tetapi perlu waktu lama untuk dikembangkan. Jawabannya adalah E. Tungkai merupakan sumber penggerak utama yang memiliki tenaga yang besar tetapi perlu waktu lama untuk dikembangkan. Aktivitas jasmani merupakan cara yang digunakan bidang studi pendidikan jasmani dalam mencapai maksud dan tujuan pendidikan. Aktivitas jasmani menjadi payung teduh yang mewakili nilai dari kegiatan jasmani, kecuali A. Untuk pencapaian kesehatan dan fitness, B. Sebagai pengalaman estetik, C. Sebagai pengalaman sosial, D. Sebagai wahana pendidikan, dan E. Untuk memperoleh vertigo. Jawabannya adalah sebagai wahana pendidikan. Berikut pengaruh penting terhadap pertumbuhan perilaku moral seseorang, yaitu A. Konsep diri, modeling, internalisasi, B. Jati diri, modeling, dan internalisasi, C. Modeling, jati diri, internalisasi, D. Modeling, internalisasi, dan konsep diri, E. Konsep diri, modeling, dan jati diri. Jawabannya adalah A. Konsep diri, modeling, internalisasi. Dada dibangun oleh tulang-tulang. A. Tulang belakang, gelang bahu, dan tulang pinggul. B. Tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. C. Rusuk, selangka, dan tulang belakang. D. Tulang lengan, belikat, dan selangka dada. E. Tulang belikat, tulang rusuk, dan tulang belakang. Jawaban yang tepat adalah tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Rangka tulang jaringan ikat yang keras dan kaku karena banyak mengandung A. Mineral dan vitamin, B. Vitamin, C. Mineral, zat perekat, dan zat kapur, D. Kalsium, E. Zinc. Jawabannya adalah C. Mineral, zat perekat, dan zat kapur. Penyesuaian diri seseorang individu terhadap iklim lingkungan yang baru dan berbeda dengan iklim lingkungan sebelumnya bagi individu disebut A. Respon, B. Adaptasi, C. Fisiologi, D. Aklimatisasi, dan E. Homeostatis. Jawabannya adalah aklimatisasi, D. Lempar tolak peluru mengakhiri putarannya siap untuk melepaskan peluru dengan kecepatan rata-rata 28,17 per detik. Besarnya jarak antara pusat peluru sampai dengan pusat putaran adalah 70 cm. Berapakah kecepatan lincah peluru? A. 20,72 meter per detik, B. 21,72 meter per detik, C. 19,72 meter per detik, D. 23,72 meter per detik, dan E. 22,72 meter per detik. Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya cukup mudah, yaitu rumus kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Yang dicari adalah kecepatan linear. Jadi adalah tinggal dikalikan saja jarak dan kecepatan rata-rata. Jadi hasilnya adalah 19,72 meter per detik. C. Benturan bola basket saat dribbling. Saat bola didribbling pasti memanfaatkan lantai sebagai tempat untuk memantulkan bola tersebut ke atas. Pernyataan tersebut sesuai dengan A. Hukum Newton 3, B. Percepatan, C. Hukum Newton 2, D. Momentum, dan E. Hukum Newton 1. Jawabannya adalah A. Hukum Newton 3. Pada permainan tenis meja, posisi akan saat menerima servis menggambarkan A. Gerak melingkar, B. Gerak lurus, C. Hukum Newton pertama, D. Hukum Newton ketiga, E. Hukum Newton kedua. Jawabannya adalah C. Hukum Newton pertama.
Femur terdapat pada dan huruf A, huruf B, B huruf A, C huruf D, D huruf E, dan E huruf C. Pada gambar tersebut tulang femur ditunjukkan pada huruf C, ya. Nanti teman-teman silakan belajar lagi tentang kerangka manusia ini. Ilmu yang mempelajari tentang otot disebut A. Kardiologi, B. Miologi, C. Osteologi, D. Neurologi, dan E. Artrologi. Jawabannya adalah miologi, ilmu mempelajari tentang otot. Dari data di bawah ini yang merupakan tulang penyusun lengan adalah 1. Humerus, 2. Femur, 3. Ulna, 4. Tibia, dan 5. Radius. Jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 5, yaitu humerus, ulna, dan radius. Guru memberikan tugas gerak dengan memberikan gambar dari bagian-bagian tahapan roll belakang secara terpisah pada kertas kerja. Kemudian peserta didik dituntut untuk dapat membedakan dan memilih serta menyatukan kembali dalam satu rangkaian gerak roll depan dengan benar. Penugasan ini merupakan aspek dari perkembangan kognitif anak pada tahap A. Operasional formal, B. Sensorik motorik, C. Operasional konkret, D. Pra-operasional, E. Motorik. Jawaban adalah C. Operasional konkret. Berikut ini merupakan gerak atau langkah kaki pada senam aerobik. A. Upright row, rolling bicep curl, jumping jack, dan E. Butterfly. Jawabannya adalah jumping jack, D. Tahapan perkembangan gerak dimulai dari refleksi, kasar, dasar, dan spesifik. Pengembangan perbaikan atau penghalusan gerak terletak pada anak usia A. SD, B. Perguruan tinggi, C. SMP, D. SMA, dan E. SMK. Jawabannya pada anak tingkat SMP, sekolah lanjutan tingkat pertama. Berlatih daya tahan dapat memperkuat dasar dari penggunaan sistem A. Anaerobik dan aerobik, B. Komponen fisik, C. Anatomi tubuh, D. Pernapasan, dan E. Kebugaran. Jawabannya adalah anaerobik dan aerobik A. Kemampuan jasmani dalam menyesuaikan fungsi tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu tanpa merasa kelelahan yang berlebihan disebut juga A. Kondisi fisik, B. Keragaman jasmani, C. Kesejahteraan jasmani, D. Kebugaran jasmani, E. Pendidikan jasmani. Jawabannya adalah kebugaran jasmani, yaitu melakukan kemampuan tanpa merasa kelelahan yang berlebihan. Semoga soal-soal ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang mengikuti tes CPNS. Semoga saya berdoa buat teman-teman semua diterima dan bernip tahun ini. Jangan lupa untuk ikuti channel saya Nurwilis Physical Education dengan cara like, subscribe, dan share. Dan dapatkan video saya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk soal-soal SKB, CPNS, guru penjas orkes atau guru penjas atau guru raga, akan saya selalu update dengan beberapa versi yang lain untuk menambah ilmu dan pengetahuan teman-teman, sehingga teman-teman mempunyai banyak soal-soal untuk belajar. Dan jangan lupa untuk belajar tryout soal online di web saya www.nurwilis.com. Di sana teman-teman akan belajar soal-soal secara online dan dapat berapa hasilnya akan kelihatan. Salam jumpa dan salam sejahtera buat guru-guru olahraga semuanya. Semangat olahraga, salam olahraga jaya.